Halo Pak Nadi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Depi. Oh iya, bagaimana hari ini ada kelas? Ada kelas cukup baik, tapi saya merasa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki Bu. Beberapa siswa Oh, tampaknya masih kesulitan dengan materi baru karena ini kan tahun ajaran baru Bu ya, baru masuk sekolah hmm, lagi gitu Bu. hmm. Oh ya, apa saja yang sudah pernah dilakukan untuk mengatasi itu? Ah, saya sudah mencoba berbagai cara, Bu, seperti menjelaskan ulang materi, terus memberikan lebih banyak contoh kepada anak-anak, tapi sepertinya belum efektif, Bu. Masih ada aja anak yang belum mengerti dengan materi yang Oh, saya jelaskan dengan contoh juga. Seperti itu, Bu. tujuan akhirnya sebenarnya Bapak ingin apa? Pertama, saya ingin anak-anak itu mengerti tujuan pembelajaran. Contoh di sini saya ambil tentang saluran pencernaan, Bu. Ingin siswanya jadi paham gitu ya Ya, tentang siswanya jadi materi paham itu. tentang materi yang saya Jadi lebih ajarkan, gitu. paham tentang materi itu ya, Pak. Oh, baik. Betul, Bu. Mari kita coba untuk sama-sama berdiskusi, menemukan solusinya ya, Pak. Iya, Tapi Bu, ya. sebelumnya kita akan refleksikan dulu nih yang sudah Bapak lakukan terkait tadi itu Hmm, ya, ya, seperti menjelaskan ulang materi, kemudian iya, betul. memberikan lebih banyak contoh, seperti itu eee, yang sudah berjalan baik, apa menurut Bapak sudah berhasil dalam pembelajaran Bapak? Saya merasa penggunaan visual aid dan diagram membantu sebagian siswa memahami konsep dasar. Interkelas juga cukup baik, Bu. Cuma masih ada aja anak yang belum mengerti gitu loh, Bu. Harusnya saya bagaimana ya? Iya, berarti sudah bagus ya, Pak, ya, Ya yang apa, saya penggunaan sudah yang menggunakan visual aid dan diagram yang buat membantu siswa memahami konsep dasarnya. ya, berarti sudah bagus sebenarnya. Jadi ada Ya, elemen yang sudah berhasil kan sebenarnya ya, Pak, ya? ya, ya, Bu, Jadi, ya. coba kita refleksikan lagi sebenarnya, apa yang menjadi tantangan utamanya nih, Pak, sebenarnya? Tantangan utamanya adalah membuat siswa memahami konsep-konsep konsep yang lebih Mmm, kompleks. Jadi mereka cepat mengerti oh. yang dasar gitu, Bu. Tapi Oh, iya. kesulitan saat konsepnya meningkat. Oke, berarti untuk yang dasar, lebih mudah dipahami gitu ya, Pak, ya, Betul. langsung Ya, paham, tapi ada betul. juga konsep-konsep yang lebih kompleks dan juga kesulitannya, meningkat ya daripada yang mudah tadi. Iya, iya. Oh, saya paham, Pak. Apa yang bisa kita lakukan ya, Pak, untuk membantu mereka memahami konsep yang lebih kompleks nih? Ide Bapak yang pertama ada nggak yang kecetus nih selain, metode-metode yang tadi? Pengulangan, Mungkin pemberian mungkin kita contoh? bisa coba metode belajar kelompok kecil mungkin, Bu, ya. Di mana siswa yang sudah paham bisa membantu yang Mmm, lain seperti tutor sebaya mungkin ya, Bu, ya. Kita buat kelompok iya kecil. betul. Ah, jadi Itu siswa yang sudah paham itu bisa membantu siswa yang lain. iya, itu sebenarnya udah ide yang bagus, Pak. Oh Apa, ya, dengan membuat kelompok kecil, nanti siswa yang sudah paham itu akan lebih aktif, membantu ya, siswa yang lain gitu ya, itu juga memudahkan, pembelajaran bagi Bapak juga ya, jadi tutor sebaya ya, itu. ya. Tapi apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk mendukung ini, Pak? Mungkin dengan memberikan lebih banyak latihan, Bu, yang berfokus Mmm, pada konsep-konsep sulit. Saya juga berpikir untuk lebih banyak menggunakan metode problem based iya. learning seperti itu, pemecahan masalah mungkin, Bu, ya.
Iya 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 iya. Metode Ya, based learning juga itu cukup cukup efektif, Pak, digunakan ya, sama siswa ya untuk, masalah pemecahan nyata. masalah yang nyata gitu ya. Ya, Terus ya, ya. apakah Bapak juga sudah mencoba teknologi atau alat bantu lainnya dalam pembelajaran, Pak? Saya sudah menggunakan beberapa video pembelajaran, Bu, tapi mungkin bisa lebih banyak lagi ya. Apa Mhm. namanya, konsumsi videonya, cari video pembelajaran interaktif mungkin gitu, Bu, ya. Dan juga Iya banyak betul. menonton atau menggunakan aplikasi interaktif mungkin, Bu. Saya coba menggunakan metode seperti itu, Bu. Ya ya, baik baik. Interaktif ya, Pak, ya. Berarti Ya, nanti siswa juga akan saling, memberikan respon ya terkait, respon. beberapa, Betul. metode-metode yang Bapak sampaikan kepada siswa gitu ya. Oh, itu Ya, menarik, Pak, iya. aplikasi interaktifnya dan sepengetahuan saya sudah banyak juga aplikasi interaktif yang, gratis ya, Pak, ya. Jadi siswa Gratis juga banyak. bisa menggunakan aplikasi Dan memanfaatkan. tersebut gitu. Ya, betul, Iya, Bu. dan hal ini juga menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi ya, Pak, ya, untuk memenuhi Iya. kebutuhan siswa juga. Itu ide yang Iya. sangat baik, Pak. Menggunakan Iya. berbagai media itu bisa Iya. membantu siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, gitu. Betul, betul. Nah, ke depannya nih, Pak, gimana kalau kita jadwalkan sesi review sama siswa, setelah setiap topik kompleks, setelah bersama siswa setelah setiap topik kompleks? Itu ide bagus juga, Bu. Dengan begitu kita dapat memastikan mereka benar-benar memahaminya sebelum lanjut Mhm ke topik mhm. berikutnya, Bu, ya. Iya gitu. Jadi persiapan untuk ke topik yang berikutnya ya Pak ya, tapi Ya, review dulu dengan siswa terkait yang sudah kita lakukan di kelas, betul. saat ini, Iya. yaitu benar. Heeh. Jadi kesimpulannya nanti kita akan mencoba metode kelompok, belajar kelompok, tutor sebaya ya Pak ya. Kemudian Ya, juga dibantu, lebih banyak latihan-latihan untuk pengulangan-pengulangan, ya. menggunakan, aplikasi Oke. interaktif gitu ya. Lalu pembelajaran juga nanti akan diubah menjadi problem based learning ya, nanti kita coba, Iya. kemudian penggunaan teknologi tambahan. Menurut Bapak Hmm. bagaimana? Saya setuju, Bu. Terima kasih banyak atas bantuannya, Bu Dep. Saya merasa lebih percaya diri untuk mencoba metode-metode ini. Ya, Bu ya. Terima kasih. Sama-sama ya Pak Nadi, nanti juga saya jika ada, kebutuhan untuk diskusi lagi, mungkin saya juga akan berdiskusi dengan Bapak ya, kita saling Ya. tukar pikiran dan berbagi praktik baik nih tentang pembelajaran untuk, kebutuhan siswa, pembelajaran berdampak pada siswa. Saya senang bisa selalu diskusi dengan Bapak gitu ya, mencari Ya. solusinya bersama. Nanti jangan ragu untuk diskusi lagi dengan saya ya Pak ya. Pasti, Bu Dep. Terima kasih lagi. Semoga pembelajaran kita semakin efektif ya, Bu. Iya Pak, sama-sama. Sampai berjumpa lagi, Pak Nadi. Sampai berjumpa lagi, Bu. Ibu Dia, boleh saya bertanya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi kita? Ya, kalau itu sih jelas adanya komunikasi yang jelas, kemudian saling aktif antara coaching dan coachi sehingga bisa dipahami satu sama lain, Pak. Terus apa yang perlu diperbaiki, Bu? Menurut saya yang harus diperbaiki itu adalah dari kualitas pertanyaan, kemudian pengelolaan waktu ketika proses coaching ya, Pak ya, dan Ya. pendalaman masalah juga tuh yang harus tetap menjadi poin pentingnya gitu. Terus saat melakukan coaching tersebut, Ibu apakah dalam keadaan kehadiran penuh? Iya, Pak, betul. Terus? Jadi sebelum dan saat melakukan coaching itu, pastinya harus ada persiapan yang matang. Lalu saya uh, harus fokus, kemudian, tetap, memenuhi mindfulness gitu, kesadaran diri, dan hmm, sedang tidak ada masalah lain, seperti itu, Pak. apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya itu berarti feedback, dari rekan itu, masukan-masukan itu akan saya coba, pahami, kemudian pastinya harus meningkatkan literatur atau bahasa, penyampaiannya, baik itu pertanyaan atau jawaban, dan latihan Ya. terus-menerus, Pak. Uh,
Terus pada saat Ibu menjadi coach, apa yang Ibu rasakan? Ya pasti semangat dan, jadi, terinspirasi oleh saran-saran yang diberikan oleh, coaching, Pak. Sehingga, menyelesaikan permasalahan dalam waktu yang sudah ditentukan, dan jadinya berkomitmen untuk memperbaiki. Seperti itu, Ya, Pak. terima kasih Bu ya. Kita balik ke Sama-sama.